kita akan membahas contoh soal mengenai bab jembatan Wheatstone. Nah, salah satu contohnya bisa kalian perhatikan dari gambar ini, ya, suatu rangkaian listrik di mana di sini terdapat 5 hambatan dan satu sumber tegangan serta satu hambatan dalam, ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah jika pada rangkaian atau pada gambar tersebut belum ada labelnya, maka kalian beri label. Karena apa? Untuk mempermudah kalian nanti menuliskan apa saja yang diketahui. Jadi misalkan di sini 6 ohm itu sebagai R1, 4 ohm sebagai R2, kemudian 3 ohm sebagai R3, 2 ohm sebagai R4, dan 4 ohm yang bagian tengah ini sebagai R5. Kemudian 12 volt ini kita anggap sebagai V-nya atau tegangan, atau bisa kita lambangkan juga dengan E. Kemudian 2/3 ohm ini disebut sebagai hambatan dalam dengan lambang R kecil. Biasanya hambatan dalam ini terdapat di dalam baterai. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang harus perlu kalian tuliskan di sini. Di mana di sini kalau kalian lihat kotak ini adalah titik cabang, ya. Maka di sini bisa kita beri label juga. Yang ini kita berikan titik cabangnya adalah titik A, ini titik B, titik C, dan di sini adalah titik D. Nah, setelah kalian memberikan label, akan lebih mudah nanti kalian menuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah R1, 6 ohm, R2, 4 ohm, R3, 3 ohm, R4, 2 ohm, R5, 4 ohm, tegangannya 12 volt, dan hambatan dalamnya atau R kecil adalah 2/3 ohm. Kemudian apa saja yang ditanya? Yang ditanya poin A adalah besar hambatan pengganti. Berarti yang dimaksud adalah R total. B, kuat arus total. Kuat arus itu adalah I. Kemudian yang diminta adalah I totalnya. Dan C adalah tegangan jepit. Tegangan jepit di sini yang dimaksud adalah tegangan antara titik A sampai titik C atau VAC. Nah, untuk menjawabnya mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa rangkaian ini adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Tapi jangan terburu dulu ke arah sana, minimal kalian cek dulu benar nggak ini rangkaian jembatan Wheatstone. Caranya gimana? Kalian tahu prinsipnya bahwa perkalian antara hambatan yang berada pada sisi berhadapan itu adalah sama, ya. Berarti di sini kita buat prinsip jembatan Wheatstone bahwa R1 dikali R4 itu apakah sama dengan R2 dikali dengan R3. Kalau kita masukkan angkanya, R1 6 dikali 2 sama dengan R2-nya 4 dikali R3-nya 3. Ruas kiri 12, ruas kanan 12. Ternyata sama. Maka benar, ini rangkaiannya merupakan rangkaian jembatan Wheatstone, ya. Karena ini merupakan rangkaian jembatan Wheatstone, maka dia punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bahwa arus yang mengalir di bagian tengah, yaitu sepanjang penghantar B sampai D, itu akan bernilai 0. Jika di sini tidak ada arus, otomatis kan ini R5-nya juga tidak memiliki fungsi apa-apa lagi, ya. Maka di sini rangkaiannya bisa kita sederhanakan lagi. Kalau kita sederhanakan, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Yang tengahnya jadi hilang. Nah, ini rangkaian yang sederhananya. Ini berarti R1, R2, R3, R4. Dengan rangkaian sederhana ini kalian sudah bisa menebak, oh saya bisa nih mencari yang A besar hambatan pengganti, ya. Dengan catatan, kalian lihat lagi, R1 dengan R2 ini terhubung seri. R3 dengan R4 terhubung seri. Jadi ada dua rangkaian seri. Maka di sini kita anggap RS1, yang ini adalah RS2. Nah, untuk mencari hambatan pengganti totalnya, kita mulai bertahap dulu. Kita mencari RS1. Tidak lain adalah rangkaian seri antara antara hambatan 1 dan hambatan 2. Hambatan 1 6, hambatan 2 4 menghasilkan 10 ohm. Rangkaian seri yang kedua itu merupakan rangkaian seri antara hambatan ketiga dan keempat. R3-nya 3, R4-nya 2, berarti menghasilkan 5 ohm.
Nah, kalian lihat lagi RS1 dengan RS2, ini rangkaiannya terhubung secara paralel, maka rangkaiannya bisa kita lebih sederhanakan lagi, bukan seperti ini, ya. Ini berarti RS1, yang ini adalah RS2. Kalian lihat dari gambar, ini rangkaian paralel, maka untuk mencari rangkaian paralelnya, di mana tidak lain itu adalah hambatan total pengganti atau R totalnya, itu adalah paralel antara RS1 dengan RS2. Berarti 1/10 ditambah 1/5. Penyebutnya belum sama, kita samakan, berarti di sini 1 ditambah 2, berarti 3/10. Maka RP-nya atau R totalnya, hati-hati, ya, baru ini kita balik 10/3 ohm. Biarkan dalam bentuk pecahan dulu, ya. Untuk yang B, mencari I total, itu adalah jumlah sumber tegangan, jadi di sini juga V totalnya berapa, dibagi dengan R total ditambah R kecil total. Jadi intinya semuanya total, ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ternyata hanya ada satu sumber tegangan, ya, ini 12 volt ini. Maka sigma E-nya bisa kita tulis V, R totalnya tetap R total, dan sudah kita cari tadi nilainya dari sini, ditambah R kecil total. R kecil total atau hambatan dalam, kalian lihat hanya ada satu juga. Berarti cukup kita tulis dengan R. V-nya 12, R totalnya 10/3, R kecilnya, ini kalian lihat di sini, 2/3. Kemudian kita jumlahkan 12 per, ini kalau dijumlahkan berarti menjadi 12/3. Ini dengan ini habis, bisa kita coret, berarti 3 pindah ke atas, berarti 3 ampere. Untuk yang C, mencari tegangan jepit, yaitu sepanjang penghantar A sampai C, itu tidak lain adalah arus yang mengalir sepanjang A sampai C, dan tidak lain itu adalah I totalnya, dikali dengan R sepanjang A sampai C, ini juga tidak lain adalah R total. I totalnya kita dapatkan 3, R totalnya tadi ini, ya, 10/3, ini dengan ini habis, berarti tinggal 10 volt. Maka tegangan jepitnya bernilai 10 volt. Mungkin ini pembahasan dari contoh soal jembatan Wheatstone, semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.